dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biarlah mulut kami Tuhan selalu penuh dengan pujian kepadamu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biarlah mulut kami memuji-muji Engkau Tuhan. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian hanya kepadamu Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini penghormatan hanya kepadamu. Penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Oh, mengasihimu, mengasihimu, dengan segenap hati kami Tuhan, seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ini pengakuan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk menyembah Engkau sampai akhir hidup kami. Mengasihimu selalu Yesus, mengasihimu selalu, mengasihimu. Mari yang mengasihi Tuhan, pagi ini nyatakan kepada Tuhan rasa cintamu kepadanya. Oh, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Puji takkan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap
segenap hati Tuhan kami menyembah kami pagi ini. Dengan segenap rindu kami, dengan segenap hati kami, segenap roh kami Tuhan. Terimalah semua persembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu pagi ini. Terima kasih buat kehormatan untuk datang menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami tahu, kami yakin Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa kami pagi ini kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, semua karena anugerah dan kasih setia-Mu ya Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kami juga pagi hari ini sepakat Tuhan berdoa Tuhan untuk prasarana dan sarana di gereja ini ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap peralatan dan setiap sumber daya manusia yang ada Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Juga untuk departemen umum, departemen kesekretariat, juga keuangan gereja ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah di antara keberadaan kami ya Bapa, biarlah kami mempunyai gelora Tuhan untuk selalu melayani Engkau ya Bapa, memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau ya Bapa. Semua itu untuk atas kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan ada Tuhan dalam setiap keluarga di jemaat Efrata ya Bapa. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan selalu menaungi Tuhan dalam setiap keluarga di tempat ini ya Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan studi anak-anak mereka ya Bapa. Kau berikan hikmat kepandaian Tuhan yang berasal dari Engkau. Demikian juga dalam kesehatan mereka Tuhan, yang sakit Tuhan Kau berikan kesembuhan melalui kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkannya ya Bapa. Juga dalam setiap keuangan mereka Tuhan, oh Tuhan Kau berkati ya Bapa. Kau tambah-tambahkan Tuhan keuangan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun keluarga Efrata berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami ingin Tuhan menjadi teladan, mengikuti teladan yang telah Engkau berikan ya Bapa. Biarlah kami Tuhan dalam menjalani doa puasa selama 40 hari ya Bapa, kami mempunyai antusias Tuhan untuk selalu Tuhan mengikuti teladan-Mu Tuhan, juga merenungkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau teramat sangat baik dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar Tuhan akan kami lakukan Tuhan. Biarlah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk kemuliaan-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di hari yang kedua. Ya, kita ada dalam sebuah pergerakan doa dan puasa. Puji Tuhan. Mari kita rindukan bersama-sama ada sebuah kegerakan rohani ya terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi dan juga dalam hidup kita bersama di tempat ini. Saya percaya pada waktu kita berdoa, berpuasa, maka ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Baik, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema manusia lahiria dan manusia batinia. Kita akan membaca dalam sebuah ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati ketika meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita tentu tahu bahwa ada dua aspek kehidupan yang kita alami. Yang pertama kehidupan manusia lahiriah kita. Ya. Manusia lahiriah kita yang terdiri dari tubuh, daging, tulang, darah. Manusia lahiriah kita yang bisa diraba, ya, dipegang. Manusia lahiriah kita yang memang kenyataannya semakin tua akan semakin merosot kekuatan bahkan kesehatannya. Manusia lahiriah kita yang hanya sementara saja kita pakai. Lalu kita juga mengerti ada kehidupan manusia rohani, batiniah. Jiwa dan roh kita yang tidak terlihat, yang ada di dalam tubuh manusia lahiriah kita. Jiwa dan roh yang bisa dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah kita yang semakin hari bisa semakin kuat, bisa semakin sehat, bisa semakin sempurna. Dan manusia batiniah kita yang sifatnya kekal. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua aspek kehidupan manusia itu ada dalam hidup kita. Dan tentunya kita bersyukur buat tubuh lahiriah, buat manusia lahiriah yang kita pakai sekarang ini. Apapun, bagaimanapun bentuknya, kita bersyukur ada tubuh lahiriah yang kita gunakan selama kita ada dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang benar tubuh lahiriah hanya sementara saja, tidak mendapat bagian dalam kehidupan kekal di surga. Ya, tapi selama kita hidup di dalam dunia ini, tentunya kita bersyukur. Kita harus memperhatikan tubuh ini. Kita harus menjaganya, kita harus memperhatikannya, kita harus memeliharanya supaya tubuh lahiriah ini pun tetap sehat dan kuat. Kita bisa menggunakannya, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan segala hal tanpa halangan. Tentu itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu juga yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa tubuh lahiriah ini juga adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Tuhan menghargai tubuh lahiriah kita. Tuhan berdiam dalam tubuh lahiriah kita. Bahkan Tuhan mau memakai tubuh lahiriah kita. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Tubuh lahiriah kita Tuhan mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu benar kita harus menghargai tubuh lahiriah kita. Kita harus menjaga, memeliharanya, karena Tuhan pun menghargai tubuh lahiriah kita. Dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, ada sebuah ayat menegaskan kembali kepada kita. "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Wow, puji Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat, Tuhan menghargai tubuh lahiriah kita. Tuhan berdiam dalam tubuh lahiriah kita. Dan Tuhan mau memakai tubuh lahiriah kita sebagai senjata-senjata kebenaran Tuhan yang akan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur ada tubuh lahiriah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memperhatikannya, menjaga, memeliharanya. Ya, ada pola makan yang sehat yang harus kita perhatikan. Tentunya ada olahraga yang harus kita lakukan dengan rutin. Supaya apa? Tubuh lahiriah kita sehat, kuat, dan Tuhan mau pakai untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika tubuh lahiriah kita diperhatikan begitu rupa, ya, dan Tuhan menghargainya, maka seharusnya tubuh manusia batiniah kita terlebih lagi harus kita perhatikan. Sekali lagi, jika tubuh lahiriah kita diperhatikan begitu rupa, maka terlebih manusia batiniah kita harus memperhatikannya lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu hal bagaimana kita memperhatikan manusia batiniah kita, yaitu dengan berpuasa. Dan ini yang sedang kita lakukan bersama-sama di tempat ini, puasa 40 hari. Ini adalah salah satu hal yang sangat baik yang kita bisa kerjakan bersama-sama untuk kita menjaga, memelihara, membangun manusia batiniah kita, sehingga di sana Tuhan berkarya. Tuhan melepaskan kasih-Nya, Tuhan melepaskan kuasa-Nya, Tuhan melepaskan kebenarannya lewat tubuh lahiriah kita. Nama Tuhan dimuliakan. Dan itu semua bersumber dari dalam manusia batiniah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita berpuasa, kita punya banyak waktu, kita punya banyak kesempatan untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Dan itulah yang akan membangun manusia batiniah kita. Itulah yang akan menjaga, memelihara manusia batiniah kita tetap sehat dan kuat. Sekali lagi, pada waktu kita berpuasa, kita punya banyak waktu, banyak kesempatan untuk kita bersekutu dengan firman Tuhan. Dan pada waktu kita melakukannya, kita diingatkan bahwa benar kita hidup bukan dari roti saja, kita hidup bukan dari nasi saja, tapi kita hidup juga dari firman Tuhan. Ada manusia batiniah yang harus kita bangun, yang harus kita perhatikan melalui persekutuan kita dengan firman Tuhan. Pada waktu kita berpuasa, kita juga punya banyak waktu untuk kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa fokus kepada hal-hal yang rohani. Yang tadinya mungkin ada waktu untuk kita mempersiapkan makanan jasmani. Ada waktu untuk kita makan atau cari makanan. Tetapi pada waktu kita berpuasa, waktu itu kita miliki, kita bisa gunakan untuk menikmati firman Tuhan, untuk menikmati kehadiran Tuhan, untuk fokus kepada hal-hal yang rohani. Puji Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita gunakan kesempatan ini dengan baik, untuk kita terus membangun manusia batiniah kita, sehingga Tuhan akan berkarya di sana.
Ada sesuatu yang lebih mulia lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi. Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang konteks ayat ini yang Paulus katakan tentang sebuah penderitaan yang dialami oleh tubuh lahiriah Paulus, oleh pihak-pihak yang membencinya karena Paulus memberitakan Injil keselamatan. Orang-orang membencinya dan kemudian membuat Paulus menderita, tubuh lahiriahnya menderita. Dan sangat mungkin salah satu hal yang Paulus alami saat menderita adalah kelaparan. Bukan saja lapar, tapi kelaparan, tidak diberi makan. Bisa jadi berhari-hari tidak diberi makan dalam sebuah penderitaan karena memberitakan Injil. Tetapi kita melihat bagaimana Paulus meresponi penderitaan itu dan menganggap hal ini sebagai sebuah kesempatan dengan sukacita, dengan rela untuk berpuasa. Ada sukacita, ada kerelaan. Tidak menjadi masalah saya tidak diberi makan, saya kelaparan. Ini kesempatan, dengan rela, dengan sukacita saya berpuasa. Saya menikmati firman Tuhan, saya menikmati kehadiran Tuhan. Saya fokus kepada hal-hal yang rohani. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga Paulus berkata, benar, manusia lahiriahku makin lemah, makin merosot. Tapi manusia batiniahku semakin kuat. Manusia batiniahku dibaharui dari sehari ke sehari menjadi ciptaan yang baru, semakin serupa seperti Kristus. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebuah respon yang begitu indah yang Paulus nyatakan kepada kita. Dalam situasinya yang tidak baik, ya, Paulus meresponi itu. Dia memanfaatkan waktu untuk bisa menikmati Tuhan dan menikmati firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat tulisan Paulus ini, bagaimana puasa yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan cara dan tujuan yang benar, itu akan menghasilkan sebuah kekuatan rohani, kesehatan manusia batiniah kita. Bahkan akan terus membaharui kehidupan manusia rohani kita untuk terus bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Inilah puasa yang benar yang Paulus nyatakan kepada kita. Manusia lahiriah kita karena berpuasa bisa menjadi lemah, tapi manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ada kekuatan, ada kesehatan rohani yang semakin baik. Bahkan ada pertumbuhan kehidupan rohani yang semakin serupa seperti Kristus. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah puasa yang benar. Dan mari kita renungkan, mari kita rindukan bersama-sama. Ada hal-hal yang benar yang terjadi dalam manusia rohani kita waktu kita berpuasa bersama-sama 40 hari ini. Sambil kita berpuasa, sambil kita merenungkan, sambil kita memperhatikan, ada sesuatu yang Tuhan sedang bangun dalam manusia rohani kita. Ada sesuatu yang ilahi, yang mulia, yang hebat, yang kudus, yang Tuhan sedang kerjakan dalam manusia batiniah kita. Mari kita perhatikan itu. Kalau kita berpuasa dengan benar, dengan motivasi, dengan cara dan tujuan yang benar, pasti hal itu terjadi.
dalam hidup kita. Dan itu sesuatu yang sangat indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada puasa yang namanya puasa ular katanya. Ya. Bapak Ibu, kita tahu hewan ular, binatang ular. Ya. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, ya, salah satu yang harus dilakukan ular adalah mengganti kulitnya secara berkala. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh ular untuk mengganti kulitnya sehingga kulitnya jadi baru. Wah, jadi segar lagi, jadi sehat lagi. Ular itu harus berpuasa. Ya. Ular harus berpuasa dalam waktu tertentu. Dia harus mengasingkan dirinya. Dan setelah beberapa waktu lamanya, barulah ular itu bisa mengganti kulitnya. Kulit yang lama terlepas, lalu muncul diganti dengan kulit yang baru. Wah, ini ular yang sedang ganti kulit. Ya, kita perhatikan ada yang putih-putih itu. Ini kulit yang lama terlepas, digantikan dengan kulit yang baru. Dan itu secara berkala ular mengalaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah puasa seperti ini yang Tuhan kehendaki? Tentu tidak. Kenapa? Karena pada waktu ular walaupun sudah mengganti kulitnya dengan kulit yang baru, tapi wajah ular sebelum dan sesudahnya tetap sama. Dia sudah berpuasa, dia sudah mengasingkan dirinya, dia sudah ganti kulit yang baru, tapi wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, tidak berubah. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, ular namanya. Makanannya tetap sama. Sebelum dan sesudah puasa makanannya tetap sama. Cara bergeraknya sama. Tabiat dan sifatnya sebelum dan sesudah puasa tetap sama, tidak berubah. Tentu bukan hal ini puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu bukan hal ini puasa yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang namanya puasa ulat. Tadi kan puasa ular ya. Ada yang namanya puasa ulat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ulat itu termasuk hewan yang sebenarnya menjijikkan, yang gak ada orang yang suka ulat. Ya. Dan termasuk hewan yang rakus, hewan yang merusak. Karena hampir sepanjang waktunya ulat menghabiskan waktunya untuk makan daun-daunan sehingga tumbuhan jadi rusak daunnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ini dia. Pada waktu ulat ini mau berpuasa, ya, maka ulat ini akan benar-benar mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk mengalami sebuah perubahan yang benar dalam hidupnya. Ini yang dirindukan oleh ulat. Pada waktu ulat mau berpuasa, dia akan membungkus dirinya dalam sebuah kepompong. Dan di dalam kepompong itu ulat bukan saja berpuasa. Di dalam kepompong itu ulat menghancurkan dirinya menjadi sebuah cairan enzim protein.
dia hancurkan dirinya. Sehingga cairan enzim protein itu nantinya akan membentuk sebuah bentuk yang baru di dalam kepompong. Di dalam ulat itu sesuatu yang besar sedang terjadi, sedang dibangun, sedang dibentuk. Karena sebelumnya ulat berpuasa, menghancurkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga pada waktunya setelah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan ulat itu ada dalam kepompong tidak makan. Tetapi di sana ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sehingga pada waktu kepompong ini bisa dipecahkan, maka ada sesuatu yang keluar. Bukan ulat lagi, tetapi ada sesuatu yang baru, ciptaan baru, bentuk yang baru, yaitu kupu-kupu. Wah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat gambar ini begitu indah, ulat berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Ulat menjadi ciptaan baru, menjadi kupu-kupu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Inilah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah puasa yang benar. Puasa ulat. Wajah ulat sesudah puasa itu berubah begitu indah dan mempesona. Kita senang melihat kupu-kupu. Ada sebuah daya tarik. Begitu indah kita melihatnya. Lalu nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Ada perubahan. Makanan ulat sesudah puasa berubah, sekarang mengisap madu di setiap putik-putik bunga yang ada. Ya. Cara bergerak juga berubah. Yang tadinya menjalar sekarang terbang. Begitu indah. Wow. Lalu satu hal juga yang sangat indah, tabiat, sifatnya juga berubah. Yang tadinya merusak, menjijikan, tidak ada orang yang senang, sekarang berubah. Sekarang sifatnya, tabiatnya membantu, menolong penyerbukan, sehingga bunga-bunga yang ada bisa mekar, bisa berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama saat kita berpuasa, rindukan bersama, kita melakukannya dengan benar. Kita punya tujuan, motivasi yang benar, supaya hal inilah yang terjadi dalam hidup kita. Kita rindukan Tuhan terus membaharui hati kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Dimanapun kita berada, nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini akan terus membawa kita semakin mengerti apa yang harus, yang benar, yang harus kita kerjakan saat kita berpuasa. Nikmati waktu untuk bersekutu dengan firman. Nikmati waktu untuk menikmati hadirnya Tuhan. Biarlah Tuhan terus membaharui manusia batiniah kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru dan menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan.
Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Kita nyanyikan lagu ini dengan sebuah kerinduan. Dia jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan mengawali minggu ini bersama Tuhan, bisa menyembah Engkau dan mendengar kebenaran-Mu. Berkati kami semua di hari ini kami berpuasa. Biarlah kasih karunia Tuhan turun dalam hidup kami. Setiap orang yang berpuasa, anak yang berpuasa mengalami revival, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan kiranya puasa kami memuliakan Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani, khususnya Pak Ari yang sudah share firman, apa yang disampaikan menjadi kekuatan untuk kami boleh menjalani hari-hari ini bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati hidup setiap anak-anak-Mu sepanjang minggu ini di dalam anugerah Tuhan. Saudaraku, mari masuki hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berpuasa. Tuhan memberkati.